Dari kami. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang berbagai aspek kesehatan mental pada remaja, dari gangguan mental dan berbagai hal lainnya. Namun sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya sebagai tuan rumah dari podcast ini, Maki Poropis, dan 3 narasumber saya yang saya perkenalkan untuk memperkenalkan diri. Saya Nathaniel Kale. Saya Dentelago, saya Aini Rachel Lumoa. Nah, jadi pada podcast kali ini kita mengangkat tema suara dalam sunyi, berbicara bebas tentang kesehatan mental pada remaja. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada pembahasan topik kita pada hari ini. Jadi, apa sih kesehatan mental itu menurut narasumber? Kita mulai dari Joy. Kesehatan mental atau mental health adalah kondisi batin atau jiwa seseorang yang meliputi kestabilan emosi, keseimbangan psikologis, dan kejiwaan suatu individu. Kalau dari saya, kesehatan mental bisa didefinisikan sebagai pemahaman, kesadaran, dan penanganan terhadap emosi atau stres seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir. Kalau dari saya sendiri, kesehatan mental itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia. Ini juga mencangkup antara keseimbangan pikiran, perasaan, dan hubungan dengan Tuhan. Baik. Jadi ada tentang hubungan dengan Tuhan juga. Ya. Oke, baik. Kalau tadi menurut narasumber kita masing-masing, sekarang kita masuk kepada riset data. Jadi, menurut WHO, 1 dari 6 individu berusia 10 sampai dengan 19 tahun menjalani periode unik dan kritis yang dapat membentuk karakter mereka, mulai dari perubahan fisik, emosional, dan sosial, bersama dengan resiko paparan terhadap faktor seperti kemiskinan, pelecehan, atau kekerasan yang dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap masalah kesehatan mental. Nah, dan jika kita lihat menurut riset data dari The Lancet tentang penyebaran global gangguan depresi dan kecemasan di 204 negara dan wilayah pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya gejala depresi dari sekitar 193 juta orang menjadi 204 juta, atau jika dihitung sekitar 28%. Gangguan kecemasan juga mengalami pertumbuhan dari sekitar 298 juta orang yang terpengaruh menjadi 374 juta, yang merupakan peningkatan sebesar 25%. Nah, jadi data yang tadi merupakan data prevalensi kesehatan mental di seluruh dunia pada tahun 2020, dan meningkatnya prevalensi tersebut sudah jelas dikarenakan oleh COVID-19. Jadi, menurut narasumber, apa saja tanda-tanda awal masalah kesehatan mental pada remaja yang harus kita waspadai sebagai orang sekitar atau makhluk sosial? Menurut saya, timbulnya rasa takut atau cemas terhadap sesuatu. Misalnya, ketika berbicara di depan umum. Pengalaman saya merasakan Gugup, ya, seperti gugup saat berbicara di depan umum. benar Atau sekali. baik. Jadi itu menurut pengalaman Aini sendiri. Ya, Oke, baik. Jadi kalau menurut Joyen, kurang lebih sama seperti ini, yaitu mengalami kecemasan yang berlebihan pada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, karena kesehatan mental sangat berdampak
kepada kecemasan seseorang. Baik. Kalau dari saya mungkin mungkin mulai gampang emosi atau emosi yang sulit dikendali oleh tubuh kita, dan juga mulai kurangnya rasa percaya diri dan berbagai hal yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Jadi menurut 3 narasumber, masalah gangguan mental bisa terlihat dengan jelas, betul? Oke. Jadi kita sebagai makhluk sosial seharusnya peka dengan keadaan sekitar kita. Oke, baik. Jadi menurut narasumber, apakah ada cara agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan baik? Kita Aini saja sudah semangat sekali. Pastinya ada ya. Kalau menurut saya, melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga, tidur dan beristirahat yang cukup, juga berusahalah untuk mengurangi kecemasan. Gitu. Baik. Joen? Menurut saya kurang lebih sama, dengan berpikir positif dan tidak menjadi pribadi yang overthinker. Itu sangat membantu bagi gangguan kesehatan mental, karena kecemasan dan menjadi overthinker itu adalah penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan mental untuk saya sendiri. Kalau dari saya kurang lebih sama. Baik. Jadi menurut 2 narasumber dan sebenarnya 3 ya, sudah membahas tentang tidur dan juga overthinking, berpikir berlebihan. Jadi apakah menurut narasumber tidur itu bisa membantu mengatasi masalah kesehatan mental? Kalau dari saya mungkin untuk kata mengatasi ya, tapi tidak selalu. Jadi mungkin kalau kekurangan tidur itu mungkin tidak mengobati kesehatan mental itu, tetapi malah merusak kesehatan mental dalam tubuh kita. Sama juga tidak hanya kekurangan tidur, tapi kalau durasi tidur yang terlalu lama itu juga dapat membuat hidup kita menjadi lebih bosan dalam beraktivitas, Tidak produktif. ya, Malas. malas dalam beraktivitas. Ada tambahan mungkin dari Joen? Menurut saya sendiri mungkin tergantung dengan pribadi setiap orang, karena kalau misalnya mungkin sudah terlalu depresi, kita bisa saja mungkin istilahnya pelarian di tidur. Cuman itu memang bukan Hal yang menjamin. bukan yang utama untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. Oke, baik. Jadi menurut 2 narasumber kita, tidur itu tergantung ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lansir dari data Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, dengan kita kurang tidur, hal itu bisa berdampak pada kesehatan mental kita, seperti berpengaruh pada depresi. Karena menurut Kementerian Kesehatan, saat kita kurang tidur, bagian otak kita yang bernama amigdala mengalami peningkatan aktivitas hingga 60%. Tingginya aktivitas amigdala ini pun berpengaruh terhadap kemampuan otak dalam mengendalikan emosi. Nah, jadi kalau begitu bagaimana sih kita bisa mendekati remaja atau teman sebaya kita yang sedang menghadapi masalah gangguan mental? Saya. Silahkan. Oke. Caranya ketika kita belum mengenal orang tersebut atau teman tersebut, hal pertama yang dilakukan sebaiknya adalah mengajaknya untuk berteman. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang dibilang sudah cukup dekat, kita bisa
mengajaknya atau mendukung dia dalam hal emosional dan spiritual. Misalnya mengajaknya untuk berdoa, datang beribadah, pelayanan, dan lain sebagainya. Baik, ada tambahan? Dari saya sendiri mungkin kalau ada gangguan kesehatan mental pada seseorang, mungkin ada yang tidak terlihat dan ada yang terlihat, dan bisa jadi juga sudah diberitahu oleh mungkin teman terdekat, dan kita bisa mengatasi itu dengan memberi support dan memberi dukungan sebaik mungkin. Tadi ya. Kalau dari saya tambahan yaitu bisa berkomunikasi dengan keluarga terdekat, teman-teman terdekat, karena kehidupan seorang remaja itu pasti bisa saja bergantung kepada orang tua, teman-teman. Dari teman-teman itu pasti kita bisa memiliki sikap yang baru dari teman. Contohnya kalau kita berteman dengan teman-teman yang suka pergi ke ibadah, ataupun sebaliknya yaitu teman-teman yang malah jarang ke ibadah, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Oke, baik. Jadi menurut Nael, pergaulan kita juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita ya. Ya. Bisa berlari kepada jalan yang salah ataupun jalan yang benar. Oke, baik. Dalam kehidupan kita tentunya kita semua sebagai makhluk sosial pada hari ini, pada abad ke-20 ini, kita sudah merasakan dampak teknologi dan tentunya media sosial. Ada yang nggak pakai media sosial? Ada dong. Mas. Jadi pertanyaan yang ini berhubungan dengan teknologi. Ya udah. Ada apa dengan teknologi? Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih atau apakah media sosial ini bisa berpengaruh buruk kepada remaja yang bisa berujung kepada masalah gangguan mental ataupun sebagainya? Kalau dari saya ada, karena media sosial itu kalau di zaman sekarang itu banyak remaja yang menggunakan atau memakai media sosial tersebut. Dari media sosial tersebut kita bisa menemukan hal-hal baru, mulai dari hal negatif ataupun hal positif yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja saat ini. Oke, baik. Mungkin ada tambahan? Dari saya pastinya media sosial sangat berpengaruh. Di antaranya memberikan rasa cemas dan khawatir. Kalau dari pengalaman saya, media sosial pernah memberi dampak insecure bagi saya. Pernah suatu saat ketika saya scrolling dan melihat tampilan dari media sosial berupa foto dan unggahan dari orang lain, membuat saya berpikir bahwa orang tersebut lebih dari saya, dan itu yang membuat saya insecure. Ya. Oke, jadi menurut Aini sendiri dari media sosial kita bisa merasakan insecure. Ya. Oke, baik. Tapi jangan lupa kalau kita semua merupakan makhluk berharga yang sudah diciptakan. Jadi menurut narasumber, itu pertanyaan berikutnya. Menurut narasumber, apakah sekolah atau instansi pendidikan dapat atau bagaimana sekolah atau instansi pendidikan ini membantu kita atau memberikan kita solusi tentang gangguan mental kita? Dari saya sendiri sebenarnya kalau dari sekolah itu bisa contohnya mendapatkan bimbingan khusus dari guru yang terkait kepada siswa tertentu yang mungkin memiliki masalah gangguan kesehatan mental. Jadi sekolah bisa ya dengan konseling mungkin dari guru
di sekolah masih banyak terjadi tindakan bullying. Bukankah itu bisa menimbulkan gangguan mental kepada individu yang terkena? Menurut saya sangat berdampak, karena bullying termasuk suatu hal yang sangat mungkin disegani para seseorang yang memiliki gangguan kecemasan mungkin, atau bisa disebut dengan gangguan kesehatan. Oke, baik. Jadi tentunya bisa berdampak ya. Jadi apa sih dampak atau hasil akhir yang bisa kita dapati dari masalah gangguan mental, dari berbagai aspek, tentunya dari bullying atau dari kita insecure melihat seseorang yang kita merasa mereka lebih dari kita? Apa dampak akhirnya, dampak buruk bagi diri kita nanti? Mungkin kalau dampak insecure itu yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, contohnya mulai merasa rendah terhadap diri kita sendiri karena hal insecure itu tersebut. Kalau dari saya, pastinya ada dampak kecil dan dampak yang besar. Seperti sharing tadi, saya merasa insecure itu termasuk dampak yang kecil menurut saya. Dan dampak yang besar adalah saya pernah menyaksikan orang bunuh diri saat mengalami gangguan kesehatan mental. Disaksikan secara langsung atau Secara apa ya? virtual? Ya. Dilihat lewat sosial media atau Sosial media. Di situ dia bunuh diri dan sebelumnya dia kayak posting curahan hatinya, mengungkapkan bahwa dia itu mengalami gangguan kesehatan mental. Baik. Jadi bisa jadi itu karena kurang peka dari lingkungan sekitar. Oke, baik. Jadi dari semua pembahasan kita tadi, apakah ada saran untuk remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental? Dari saya, mungkin kalau sudah mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental tersebut, mungkin kita bisa kayak iya, bisa ke psikolog. Cuman kalau memang yang dari kita sendiri, mungkin mengurangi rasa cemas dan overthinking yang berlebihan pada suatu hal tertentu. Mungkin saran lain? Kalau dari saya, selain ke psikolog, kita juga dapat mulai untuk berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mungkin Mungkin karena sama seperti jawaban Aini, seluruh hidup kita itu hanya dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan. baik. Jadi seluruh hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Itu merupakan saran ya. Mungkin dari join ke psikolog atau psikiater, dan tambahan dari saya, mungkin kita bisa mencari bantuan bahkan dari orang terdekat kita yang berada di sekitar kita, seperti keluarga kita, kakak, adik, mama, papa, oma, opa pun bisa, atau dari teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat kita. Jadi untuk saran dan solusi bagi penderita masalah kesehatan mental sangat luas ya. Oke, baik. Jadi mungkin dari narasumber ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental mereka. Tetap semangat dan jangan menyerah, karena saya yakin juga gangguan kesehatan mental itu bisa sembuh. Oke, tadi Trust the process. trust the process. Sudah kan?
Kalau dari saya, Pluto. untuk teman-teman di luar sana yang mengalami gangguan kesehatan mental, teruslah semangat dan berjuang menghadapi apa yang telah Tuhan berikan. Teruslah berdoa dan bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Semangat. Oke, baik. Jadi sekian pesan dari narasumber. Oh, ada lagi. Lanjut. If I can do it, you can do it too. Mantap. Jadi sekian pesan dari narasumber kami, dan pesan yang bisa saya sampaikan pribadi adalah jangan pernah menyerah, terus semangat dan percaya prosesnya. Jika kami bisa, kamu pasti bisa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.